Kan you tahu ya, Aing nggak punya teman banget. Aing malas berteman, Heeh. malas bersosialisasi. Tapi beberapa minggu lalu tuh, Aing mencoba untuk berteman dengan orang yang mungkin ingin nongkrong sama Aing gitu loh. Maksudnya kayak Pengen banget dipengenin nongkrong. enggak loh, maksudnya kayak Iya, iya, joking. ngajak ngajak santai banget gitu loh, kayak Heeh. mungkin kayak orang-orang yang tidak mager berteman kayak Aing, ya udah nganggep itu kayak suatu hal yang biasa aja kan. Hmm. Cuman Ai tuh sadar kalau misalnya di Ai tuh kayak gak suka banget memulai sesuatu hubungan yang baru, sampai kayak Ai tuh nervous sendiri gitu loh mau ketemu. Hmm. Jadi kayak sampai yang mikirin nanti ngomongin apa ya, terus kayak kalau misalnya nanti habis ketemu, nanti kira-kira bakal ketemu lagi atau kayak ada nggak srek atau gue harus bawa apa, terus gue harus preparation-nya tuh banyak banget. Maksudnya Hmm. beda banget sama you yang kayak effortless aja kalau diajak nongkrong ya udah datang aja gitu kan. Anak ayo. Iya, kalau itu kayak kadang juga suka bingung sih kenapa yang sangat nge-keep my circle very small gitu loh. Tapi lama-lama I tahu sih mungkin beberapa faktornya, which yang hari ini mungkin kita mau bahas ya tentang pertemanan. Making friends as an adult ya. Hmm, Anyway, welcome dulu to Cisco Podcast. Ada Beatrice di sini sama Sheila. hello Sheila. Tahu nggak sih? Apa? Cerita dong. Ya, gimana terus jadi kemarin? Ya udah jadinya lebih ke kesimpulannya adalah sebenarnya kalau sekarang lebih santai juga sih, nggak yang kayak nervousnya tuh sampai kayak mikirin yang sampai sakit perut gitu. Kalau pas dulu sekolah itu tuh bener-bener yang sampai kena mental gitu loh, karena kayak pertemanan di sekolah tidak baik-baik saja, kurang sehat gitu loh. Hmm. Kalau sekarang tuh lebih ke ya udah nggak mau nambahin orang baru aja di dalam kehidupan aku gitu loh, karena setelah aku menganalisa aku tuh ekstrim banget. Kalau nggak peduli, ya udah nggak peduli. Tapi kalau peduli, aku tuh sampai kayak mikirin banget nih orang tuh gimana gitu loh. Hmm. Nah, sementara ya nggak mungkin nggak semua orang kayak gitu loh. Jadi bingung cara making relationship-nya tuh gimana. Tapi kayak menurut kamu justru lebih gampang making friends waktu dulu nggak sih, waktu sekolah dibanding sekarang as an adult? Hmm, Karena kayak aku ngerasa dulu tuh aku nggak effort sama sekali untuk make friends. Karena kan ya kamu ketemu tiap hari di sekolah. Misalnya let's say kita ngomongin sekolah ya. ya, Ketemu di sekolah setiap hari, your seatmate with them. Atau kalau nggak satu grup sama mereka. ya, Belajar bareng, ngobrol bareng, lunch bareng. Jadi lama-lama itu kayak ada built-in environment yang make it easier untuk kita berteman sama mereka. Kayak nggak hmm, cuma di sekolah ya, kayak misalnya kayak les-lesan. hmm, Misalnya kayak di tempat ngeles, kamu seminggu pasti ketemu sama mereka beberapa kali. hmm, Terus kalau misalnya kayak, I don't know, misalnya kayak kalau aku dulu kan ada ikut klub berenang misalnya, hmm, tiap minggu ya ketemu sama orang yang sama. Terus lama-lama ya jadi temen gitu loh, hmm, temen yang kayak ujung-ujungnya ada play date juga gitu sama hmm. mereka. As in di luar sekolah, misalnya kalau tadi di sekolah, di luar sekolah jadi main ke mall bareng atau Ya. apa gitu. Kalau di aku terlepas dari kesulitan aku berteman, faktornya sih banyak banget. Kalau diceritain satu-satu mungkin agak susah. Cuman kayaknya garis besarnya adalah dulu tuh lumayan protektif nih di rumah. Jadi untuk Eee, untuk main bareng itu terbatas banget, bahkan cenderung nggak boleh, mhm, lebih ke, ditatarnya serius banget nih di rumah, mmm, kayak pulang sekolah, belajar, ngeles, ya kelar ngeles ya pulang gitu loh. Jadi kayak untuk kesempatan-kesempatan itu tuh nggak ada gitu. Kalau aku kilas balik, mungkin, childhood friend nih agak menyedihkan salah satunya mungkin karena itu kali ya, setiap diajak nggak bisa. oh, Nggak nggak boleh boleh. gitu atau kayak ada les atau apa, jadi lama-lama kan orang capek juga ngajak aku kali ya, Mmm. gitu. Mungkin apa gara-gara gini ya, jadi kan, my dad is your mother's sister, gimana bahasa Indonesianya? Your dad is my mother's brother dong. Oh, iya, iya, iya. My dad is your mother's brother. Iya, Jadi sebenarnya sama-sama strict kalau kita kilas balik, sebenarnya
bokap tuh juga lumayan strict. Hmm, Jadi kayak contohnya aku sama adik aku, kita tuh nggak boleh nginep di rumah teman. Yang ya, which kayak kalau dipikir-pikir dulu tuh sering banget teman-temanku kayak nginep-nginep sleepover lah di ya, rumah ya teman-teman gitu kan. Aku tuh jarang banget karena emang nggak dibolehin. Terus hmm, kayak pulang malam of course kayak nggak boleh gitu kan. hmm, Cuman bedanya karena di aku yang strict papaku, mamaku lebih lenient. hmm, Jadi kayak ya kalau misalnya kayak mau pergi-pergi, izinnya sama mama dikasih gitu. Sementara ya, kalau kamu yang strict mama, di nyokap, iya. ya, Jadi kayak lebih susah susah carinya. karena bokap ngikut aja kan Oh iya, cara iya, didik iya. mama gitu. Jadinya kayak udah terbiasa ngerasa ah gue nggak diajak lah gitu. Nah Hmm, itu ternyata gede tuh impactnya sampai besar sekarang gitu karena setiap masuk circle jadinya lebih berhati-hati untuk ngomong, untuk nimbrung, untuk bersosialisasi karena dari awal udah jiper duluan kayak kayaknya gue nggak diterima deh jadi efek itunya tuh udah rada rada panjang tuh ternyata gitu. social anxiety. Iya, Ya ya, jadi tapi kayak memang mungkin aku nggak tahu ya, apa menurut kamu, apakah karena itu makanya kamu jadi introvert atau karena kamu introvert jadinya kayak gitu? Karena aku ngerasa kalau aku extrovert itu karena dulu lumayan banyak bermain sama orang-orang. hmm, Jadi kayak lebih berani untuk make friends with people waktu masih kecil. ya. Nah, aku tuh bukan bermaksud curcol, tapi kalau TK pas di tes-tes kepribadian itu aku ekstrovert. Jadi Oh, dari TK sampai SD kelas 4 itu masih selalu kan setiap tahun kan diuji gitu. Nah, aku tuh selalu ekstrovert dan setiap ambil rapot, guru selalu ngomong sama mamaku, "Bu, anaknya bikin geng pasar di kelas, berisik banget," gitu. Dan aku ingat. Nah, cuman pas mulai kelas 5, itu tuh perkembangan teknologi. Mulai aku kelas 5 SD itu mulai Facebook masuk, hmm, kelas SMP 1 tuh Instagram masuk. Jadi semuanya tuh punya sosial media, aku enggak. Karena belum oh, dibolehin. Lagi-lagi strict, strict banget nih gitu. Nah, karena aku nggak bisa nimbrung, jadinya aku aneh kan. Kayak kenapa lu nggak punya Facebook? Kan itu bukan suatu kemewahan. Lu tinggal bikin aja gitu Facebook, tapi kan nggak boleh. Nah, dan aku pun kayak lurus banget nih diem, nggak mau diem-diem bikin atau gimana. Jadi ketinggalan one step dari teman-teman yang lain, ngerasa jadi aneh, jadinya nggak diajak ngomong, jadinya diem. hmm, Jadinya shifting ke introvert, yang bener-bener yang kayak kelam lah menurut Ai dari SMP sampai SMA Ai sebelum pacaran tuh rada ya sendiri banget lah gitu. Nah, itu membentuk Ai sampai sekarang kalau misalnya kayak nguji-nguji gitu, tes-tes kepribadian gitu, introvert Ai itu 94%. Ya bayangin 6% doang ekstrovert ya gitu loh, kayak capek banget sebenarnya kalau ketemu orang yang nggak biasa aku ngobrol. Pasti hmm. karena I consider banget apa yang harus aku ngomongin ke orang, karena kayak aku takut nggak diterima gitu loh sama orang gitu. Itu ekstrimnya ya. Cuman kayak kalau misalnya you tanya tadi, pas kecil sama pas gede lebih gampang kita temenan pas kecil, udah pasti banget sih karena pengertian kita tentang kehidupan kan belum ada ya pas kecil ya. Iya, benar. Aku pun juga kayak kepikiran tentang making friends as an adult itu sebenarnya karena aku keinget masa-masa kira-kira 10 tahun yang lalu. Hmm, Gimana 10 cerita? tahun yang lalu tuh 21 ya? Iya, Iya ya. jadi tuh ceritanya gini, kayak I grow up itu kan memang extrovert banget. Heeh, Jadi kayak aku tuh lumayan punya banyak circle-circle. ya. Cuman pada saat aku umur 20-an itu, aku baru pindah ke Jakarta, baru balik Hmm, dari kuliah kan. hmm, Jadi aku di Indonesia itu, dan aku pindah ke Jakarta, aku belum punya temen tuh hmm, pada saat itu. So, I make friends itu lebih banyak kan di kantor, terus ya ada beberapa circle-circle lain lah hmm, yang kayak akhirnya aku kayak join in hmm, gitu. Terus aku tuh ngerasa bahwa pada saat itu aku baru ngeh sih sekarang bahwa I had a toxic relationship pada saat itu. hmm, Jadi aku ngerasa di situ tuh aku lagi insecure sama diri sendiri. Jadi aku
ngerasa pada saat aku pacaran sama nih cowok, Mhm. aku tuh nggak bisa menjadi diriku sendiri. Oke. Jadi aku tuh kayak ada fasad yang aku harus pasang supaya diterima sama dia. Iya. Jadi pada saat aku sama dia itu, banyak banget hal-hal yang biasanya aku lakukan atau yang Heeh. aku lakukan, tapi itu banyak yang aku tidak lakukan. Ya. Contohnya itu sesuatu yang memang brings me happiness, which is Mhm. kayak nongkrong nggak jelas sama teman-teman. Ya. Kayak I recharge dengan cara go out with my friends Mhm kan. mhm mhm. Sementara pada saat itu aku nggak dapat kesempatan itu. Oke. Terus pada saat itu juga dia itu nggak willing untuk berteman dengan teman-temanku. Jadi aku Mmm. nggak dapat kesempatan sama sekali untuk ketemu sama teman-temanku. Mhm. Sementara aku tuh carve out time untuk bareng sama dia. Seperti Mmm. itulah intinya. Jadi pada saat aku finally broke up with him, Mhm. aku tuh felt lost. Mmm. Aku ngerasa kayak, oke, sekarang aku punya waktu nih Mhm. berteman sama teman-temanku. Mmm. Cuman aku nggak tahu aku harus start dari mana. Iya. Karena banyak bridges yang sudah burn karena tiap kali aku diajak pergi sama teman-temanku, aku nggak bisa karena aku malu sama Nah. mantanku itu. Ya. Jadi kayak untungnya untungnya pada saat itu memang adalah beberapa temanku yang menjadi support system, yang Mmm. mana kayak ya mereka ngajakin aku pergi segala macam. Cuman hal ini membuat aku keinget tentang kayak, oh ternyata tuh memang making friends as an adult itu such a struggle ya, kayak Ya. susah banget gitu karena kayak banyak hal sih kayak tadi social anxiety, Preference juga. preference, terus kayak banyak kan kayak apalagi kayak umur-umur udah dewasa, udah mulai masuk ke kerja, Iya. kayak semua orang juga sibuk. Apalagi kalau misalnya punya teman-teman yang udah mulai married atau apa, kan pasti Iya. juga waktunya mereka lebih sedikit ya, Iya. kayak gitu. Sama ini, karena dulu pas kita sekolah, free time kita itu kan lebih banyak daripada kita kerja kan, Hmm. udah pasti. Nah, pas kita kerja free time kita dikit, udah pasti kita nyari kualitas nggak sih untuk free time kita itu gitu loh. Mumpung lagi nggak kerja, kita pengen spend spend time sama orang-orang yang tepat gitu loh. Jadi kita kayak milih banget. Hmm. Ini aku aja yang kayak misalnya nggak punya sumpah temen aku kayaknya cuman yang kayak bener-bener tahu banget gitu ya, ini cuma satu. Nah itu kayak temen cewek gitu loh, namanya Michelle. Terus kayak ya udah sisanya ya kadang nih ya kalau aku ngomong temen aku cuman satu, temen-temen aku yang lain pasti berarti gue bukan temen, berarti gue bukan temen. Temen, cuman kayak aku nggak intens gitu loh, kayak gue nggak tahu lo hari ini tuh lagi di mana. Nah kalau sementara Michelle nih, makanya aku bilang ekstrim banget karena aku nge-treat dia kayak ade gitu loh. Hmm. Jadi kayak bener-bener yang ya aku tahu kalau misal aku lagi bosan apa nongkrong sama pacar aku yang sekarang sedang di sebelah saya, kayak ke mana-mana kita bareng. Nah, kita pasti kayak pasti ajak Michelle pergi ke suatu tempat gitu loh. Pada saat itu yang pas aku start to make friends as an Hmm. adult pada saat setelah putus itu, Hmm. ya circle-ku juga very small gitu. Hmm. Maksudnya kayak teman dekatku paling cuman segelintir doang gitu Tapi kan. temennya banyak, gila sekarang. Enggak, ini kita ngomongin pada saat itu. Oh, lama-lama kayak dikenalin ini gitu ya. Nah, iya, jadi kayak Jadi, kendalanya tuh gini, hmm, Syal. Pada hmm, saat kayak kamu cuman punya teman sedikit, hmm, sementara aku tuh kan anak kayo banget, hmm, bukan anak rumahan banget deh. Aku uh-huh, keluar hmm, terus gitu kan. hmm, Tapi kalau misalnya kayak yang bisa digilir sedikit, hmm, jadinya tuh keluarnya dikit. Karena aku hmm. malas juga kalau pergi nggak ada kejelasan. Misalnya kayak let's say kayak keluar sendirian cuman buat jalan-jalan di mall itu tuh big no banget buat aku. Uh, itu adalah aktivitas yang paling aku suka sedunia. Oh my God, itu one of the worst activity in the world for me adalah jalan-jalan di mall tanpa tujuan. Wah, gila. Itu kayak Ai bisa bertestimoni itu adalah aktivitas yang paling Ai suka banget. Karena kayak mall itu kan ada banyak yang bisa kita lakukan kan. Hmm. Kita nggak usah mikirin orang di sebelah kita tuh mau nunggu di mana, mau makan apa, mau nanti dia bosan apa enggak, mau parkirnya di mana, gue tinggal pesan Gojek, kayak seru banget. Kayak kita beda banget sih. Aku tuh kayak, ya enakan kalau sama temen lah, kalau misalnya mau muter-muter mall. Tapi intinya adalah aku nggak suka
muter-muter mall aja sih. Jadi walaupun sama temen, let's say saya kayak kita ke mall yuk, pasti aku tanya mau ngapain dulu. Mmm, Kalau misalnya kayak oh temenin beli sepatu, ya udah oke, karena kan ada tujuannya kan. iya Tapi kalau iya. kayak ya buang waktu aja, ya buang waktu mah ngopi aja kan ngapain? Heeh heeh. Kenapa harus muter-muter mall? Iya 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 iya, oke ngerti. Nah, cuman kayak pada saat itu pun aku tuh masih struggle untuk kayak make friends Mhm, sebenarnya. Karena ada satu hal yang aku tuh ternyata discover about myself, mmm, which is the fear of rejection. oke. Jadi aku tuh ngerasa bahwa kalau misalnya aku tuh kayak aku pengen banget nih temenan sama nih orang. Heeh. Tapi kalau dia ternyata nggak mau temenan sama aku gimana? Kayak gitu. Jadi Oh kayak lucu ya, ada perasaan aku ingin temenan sama dia. nggak kan ini kayak kalau Iya 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 kayak iya. gitu. Jadi misalnya kayak, mungkin mungkin sebutannya bukan yang kayak aku mau temenan sama dia, tapi lebih kayak gini, contohnya misalnya dulu di kantor, Mmm, aku sama teman-teman kantorku dulu waktu di corporate, kita tuh tiap malam pasti pergi, mhm, nongkrong. mmm, Jadi kayak tiap tiap pulang kantor tuh yang kayak, "Kita mau kemana nih?" mmm, Even untuk aku mencetuskan pertama yang kita mau kemana aja, itu kadang tuh aku kayak, "Kalau nggak ada yang mau gimana ya?" Kayak gitu loh. ya, Jadi pada saat itu tuh kayak pasif aja, mhm, nungguin diajak. Sampai suatu hari, jadi kan itu kan, corporate job yang pertama. mhm, Lalu kan aku ada pindah nih. mmm, Nah, ternyata beda banget. mmm, Jadi waktu di corporate job yang pertama, kita tuh punya grup friend yang solid, mmm, dan grup friend-nya nggak cuma satu. Jadi aku tuh ikut di beberapa geng kantor lah intinya. mmm, Jadi kayak grup friend di kantor itu juga ada beberapa. mmm, Camaraderie di kantor itu tuh kuat banget. mmm, Jadi benar-benar kayak us versus the world. mmm, Itu yang aku rasakan dengan, teman-temanku yang dari kantor pertama. mmm, Dan sampai hari ini 10, 11, 12 tahun kemudian, aku masih temenan sama teman-temanku yang dari corporate job-ku yang pertama itu. mmm. Malah beberapa dari antara mereka itu are friends of mine. Kenapa kamu ketawa? Karena aku belum resign sebulan, aku udah nggak temenan sama orang. Nah, iya itu makanya ini kayak emang agak unik, bukan, ini tuh emang agak something special sih kantorku yang Hmm, ini, karena mhm, kayak I do make friends with them dan jadinya kayak bener-bener close sampai iya sekarang. iya They're one of my best friends, itu ya dari si kantorku yang ini iya gitu. iya. Untung kejadian yang you sama cowok itu nggak mengubah you menjadi introvert ya? Nah, sem justru aku berubah menjadi introvert pada saat aku sama dia. Iya. Tapi it's not our topic for Iya today. iya iya iya, balik 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 Ya, balik. nah, kan tadi itu yang kayak dari my first, corporate job kan. Ya, Tadi aku udah bilang kalau di kantor itu kayak kita temenan very, kita temenan tuh, sampai sekarang gitu. ya. I did have a struggle di jobku yang berikutnya. Jadi, aku pindah ke kantor corporate-ku yang berikutnya, di situ tuh aku ngerasa aku sendirian banget. Hmm, Beda banget sama jobku yang pertama. hmm, Nah, tapi aku ngerasa apakah karena, posisiku mungkin di atas mereka pada saat hmm, itu kan hmm, aku sempat menjadi asisten manajer, hmm, aku punya tim di bawah aku pada saat hmm, itu. Apakah that's why aku nggak bisa temenan sama mereka, hmm, seperti itu. Tapi kalau berkaca dari kerjaanku yang sebelumnya, hmm, aku juga temenan kok sama yang manajer-manajer and they're hmm, open to be friends with me gitu. hmm. Jadi sempet tuh aku kayak berusaha supaya aku bisa berteman dengan mereka-mereka ini. Ya, For the first time in my life, aku pernah ngopi sama salah satu yang I'm trying to be friends with her. hmm. Selama ngopi, aku nggak tahu aku mau ngomong apa karena aku nggak ngomong dia nggak nyambung, dia ngomong aku nggak nyambung. Mungkin ini adalah hal yang dirasakan orang yang ngajak Aing ngopi. Aku agak kasihan sih gitu loh, maksudnya kayak aku tahu niatnya baik, cuman kayak gimana ya, gue juga bingung gitu. Which kayak itu tuh aneh banget karena I can make conversation with anyone loh, Shell. Hmm. Tapi kayak entah kenapa pada saat itu tuh yang kayak gila, ini tuh sebuah kesalahan besar ya. Karena aku mau ngomong apa, aku bingung.
Hmm. Even aku kayak Mungkin kayak kayak kalau you ngomong terus dia kayak dead end gitu ya. "Hmm?" Terus kayak nggak ada lanjutannya gitu loh. Hmm. Terus jadi kayak, gila gimana ya caranya gitu kan. Gimana caranya berteman. Ya anyway itu kayak ya udah habis itu aku nggak pernah, eee, ngajakin dia keluar lagi sih. Hmm. Dari job yang itu, aku cuman make 1 to 2 friends yang masih sering ketemu, ya sering ketemu tuh kayak 2 bulan sekali lah, aku Hmm. masih ketemu sama, beberapa 2 lah, 2 temen dari job yang itu. Hmm. Masih dapat lah temen. Gara-gara kayak kepikiran about those times, aku kayak ngerasa kayak, oh ternyata effort-nya tuh gede juga ya untuk make Hmm. friends. Hmm. Apalagi untuk make friends yang bukan berhubungan dengan network kerjaan. Karena kalau sekarang kan Hmm. kayak kamu pasti relate, karena kayak ya sekarang kamu ketemu sama teman-teman, ketemu sama orang-orang itu pasti dari teman-teman Ya. industri seperti itu, Ya. bukan? Ya karena dari sekolah kagak ada sisanya. Oh, tapi I inget, I punya circle Di kuliah yang ya. ya, yang ketemu setahun sekali. Karena kayak tiga dari kami introvert, satu ekstrovert. Terus kayak tapi kita punya kualitas pertemanan yang baik sih. Maksudnya kayak kita support each other kalau ada apa-apa, opening apa kayak kita launching apa atau kayak kita pindah kerja segala macam kita masih saling ngabarin. Terus kayak salah satu teman kita juga udah mau merit. Terus yang kayak ya udah kita emang masih ada di satu grup itu gitu loh. Cuman ya udah karena nggak yang nge-value friendship dan nggak emang anak yang nggak nongkrong, jadi nggak nongkrong kayak you. Cuman kayak poinnya adalah udah lumayan heal sih dari pas sekolah ke kuliah. Ternyata di kuliah ketemu orang-orang yang tepat gitu. Jadi nggak gitu takut lagi sih untuk berteman sekarang, cuman lebih ke untuk kayak dekat banget gitu atau kayak yang tiba-tiba nongkrong yuk gitu. Aku pernah tahu nongkrong yuk terus tiba-tiba buka iPad. Jadi gini, kan bete ya. Iya ya, maksudku gini loh ya untuk manusia-manusia seperti itu. Kalian jujur aja dari awal, nggak apa-apa loh. Siapa tahu kan tertarik gitu Ih, daripada kayak ajak nongkrong, tapi terus ternyata buka iPad gitu. Kadang makanya. kayak males juga. Tapi walaupun kayak iya aku emang kayak sering nongkrong sama teman-temanku, iya benar, Hmm. saya akui. Cuman ada memang kayak dari sekian banyak tuh circle-circle yang suka nongkrong, ada teman-teman yang kayak memang kita tuh jarang ngobrol, mungkin kayak ketemu setahun sekali aja belum tentu gitu. Hmm. Apalagi teman-temanku yang kayak, dari Surabaya let's say, Ya. apalagi teman-temanku yang dari luar kota, luar negeri, dari Surabaya, Hmm. terus, teman-temanku yang dari zaman-zaman childhood gitu kan. Kita memang jarang banget ngobrol, tapi ya we update kehidupan kita kalau ketemu gitu kayak as if there's no time yang kita nggak ketemu gitu loh ya. Hmm. Kita kayak pick up where we left off aja. Hmm. Emang ada juga pertemanan-pertemanan yang seperti itu. Ya. Cuman kan kayak maksudku ya kalau misalnya kayak nggak nongkrong terus ngapain gitu. Apalagi kayak aku bukan yang punya pacar gitu kan. Iya itu sih yang agak kontras. Mm-mm. Ya. Jadi kayak ya udah kayak aku nongkrong aja sama teman-teman. Hmm. Talk about life gitu. Karena you nggak enjoy waktu sendiri kali ya. Bukan nggak enjoy waktu sendiri, tapi kalau di rumah kelamaan bosen. Ya. Sometimes I need time for myself. Apalagi kayak kalau misalnya aku di rumah perlu ngelakukan chore gitu. Hmm. Kayak let's say misalnya kayak bebersih atau Hmm. apa gitu kan sendirian. Terus ada beberapa hal yang aku tuh lakukan sendirian, kayak contohnya nyalon. Aku lebih suka nyalon sendirian. Hmm. Sementara kayak a few of my friends, mereka lebih suka kalau nyalon kayak, kita nyalon bareng yuk, kayak gitu. Aduh pusing. Enggak, enggak juga. Terus kayak ada lah, kayak misalnya belanja, belanja bulanan gitu. Hmm. Aku punya beberapa teman yang kayak, Beb tolong temenin aku belanja bulanan yuk, aku Hmm. sendirian gitu kan. Ada juga, cuman I enjoy doing chore by myself. Hmm. Tapi kalau kayak menghabiskan waktu nggak jelas, aku lebih suka kalau kayak emang bareng-bareng sama teman-teman. Hmm. Dan untungnya I have a few circles yang mereka enjoy
those type of friendship juga yang kayak, "Hari ini kamu kemana?" Yang seperti itu. Wah, kebalik ya. Jadi aku seminggu sekali harus ada 1 hari aku sendiri keluar, do nothing, Keluar. iya, cafe hopping, kalau nggak jalan-jalan di mall nggak jelas itu yang I bilang, yang I suka banget itu. Cuman aku sekarang ngerti, kenapa aku bisa finally make friends as an adult. Hmm, Mungkin dan ini mungkin perbedaannya antara aku sama kamu. apa? Karena aku anak ayo banget. Ya, Jadi aku tuh ngerasa semua temenku itu awalnya itu temennya someone else. iya, Jadi kayak aku tuh big believer in perkawinan pertemanan. iya. Jadi banyak banget dari teman-teman yang akhirnya jadi temen deketku, itu tuh dari temen-temenku itu. Hmm, Walaupun sebenarnya ya, growing up waktu masih sekolah, hmm. itu tuh sempet jadi poin sensitif untuk Oh, perkawinan pertemanan. Karena karena aku kayak, inget banget iya, iya, iya. temenku tuh pernah ada yang marah karena aku lebih dekat sama temannya dia dibanding sama dia. Ih, toxic. Tapi itu kayak make sense kan waktu itu juga kita kayak masih kecil. Iya, iya. Mungkin mereka kayak ngerasa kok kok aku being left out gitu loh. Hmm, Padahal sebenarnya nobody has to be left out. hmm, Kayak perkawinan pertemanan itu oke kok. Kamu bisa berteman berdua, berteman bertiga pun juga bisa gitu menurutku. Kenapa hmm. tidak? Sampai sekarang akhirnya punya satu circle yang isinya adalah ini temannya ini temannya ini temannya Ya, ini. Sampai kalau kita pergi keluar bersepuluh, aku susah banget cari reservasi tempat yang bisa 10 orang. aduh, itu pusing banget sih. But yeah, I enjoy that. Tapi aku salut sih sama manusia-manusia seperti kalian. Karena ya aku jadinya ya plus minus juga sih. Jadi kayak kalau output aku sekarang individual banget. Banget banget banget. Jadi kayak ketika ngelihat kayak Yo, kayak sama temen Yo, terus yang kayak bisa tiba-tiba kayak temen Yo ngajak ini, ngajak itu gitu, kayak aku memposisikan diri di aku ya. Aku kayak mikir, "Anjir, kalau gue lagi nggak mood gimana ya? Nggak enak juga ya nggak ini ya," gitu loh. Terus kayak misalnya yang kayak mau pergi-pergi itu, mama itu juga punya temen yang banyak banget. Jadi kayak kalau pergi di Kelapa Gading, kayak sejengkal kadang ketemu temennya mama, sejengkal ketemu temennya mama gitu loh. Hmm. Nah, dia tuh juga suka kayak liburan bareng gitu kan, misalnya kayak ke Bogor, ke Bandung, segala macem, yang harus kayak, "Voting yuk, kita nanti makan di mana, voting yuk nanti kita nginep di mana, oh kalau yang makanan ini, dia kayaknya, foto-fotonya lebih bagus yang tempat ini." Kayak dalam hati gua, wah ribet banget ya berteman gitu loh, cuman kayak plusnya adalah, gila, pas nyokap gua merayakan sesuatu tuh kayak banyak banget juga yang merayakan hal yang sama gitu loh, sementara kalau Aing kayak, iya Aing nggak ribet, kayak Aing mau kemana pun Aing nggak usah tanya siapa-siapa, tapi kayak kalau ada sesuatu yang mau Aing rayakan tuh emang berasa tuh kayak, gua ngajak siapa ya? Ya makanya pacar saya kemana-mana bareng sih. Tapi aku di posisi teman-temannya mama kamu yang voting yuk gitu. Iya Karena itu mama Aing, oh itu mama itu kamu. mama Aing. Karena saya sebagai sekretaris grup Hmm. itu udah menjadi tugasku. Iya, darah Taslim ya, ngatur. Iya, bener. Jadi kayak kalau kamu bayangin ya, kalau misalnya kayak kita mau pergi keluar kota gitu, kayak Hmm, karena kan jadi aku sama salah satu circle-ku yang grupnya paling gede ini, hmm, mmm, sebenarnya tuh kita tuh punya tradisi, jadi ini hmm, tradisi lucu deh, dari yang kita tuh bertiga doang, hmm. eee, sampai sekarang udah hampir 10 orang ini, Buset, MLM kali. Keren juga. sampai 10 orang ini, kita tuh sempet yang setiap tahun ke Bali, bareng-bareng. Oh, Walaupun udah wow. banyak ada beberapa tahun yang kita miss lah karena kayak, Hmm, kan sekarang kan kesibukannya sudah beda-beda ya. hmm, Tapi kita masih carve out time untuk kayak liburan bareng gitu kan. ya, Nah, yang terakhir itu emang ribet banget tuh, Shell. Gara-gara kan kita udah rame banget. hmm. Jadi kayak untuk agree on Airbnb mau nginep Nah, di mana iya. aja, itu aku tuh kayak sampai nge-scroll Airbnb banyak banget. Terus Bali kan kecil ya, Hmm, maksudnya toko-tokonya kan nggak terlalu besar. ya. Jadi nyari yang kita bisa muat buat sekian banyak orang.
Itu tuh juga effort gitu. Tapi ya seru, karena ya kayak kita satu villa bareng-bareng, we spend time together, kita Hmm. kayak do talk sama ngebahas hal-hal yang mungkin kita jarang bahas. Oh, aku tahu poinnya. Apa poinnya? Aku salut sih sama kayak kembali lagi ya, aku sebenarnya kalau setiap denger ini aku tuh salut banget sama orang-orang yang effort kayak you dan temen-temen you untuk kayak make time bareng segala macam. Nah, terlepas dari trauma temenan, I tahu kenapa I nggak suka kalau planningin kayak rame-rame bareng atau segala macam. Karena I nggak suka awkward. Oke. Nah, tapi I baru sadar ketika Brian punya temen, terus habis itu kayak, kan gampang tuh kayak, nongkrong yuk gitu kan. Nah, I kan nggak ada takut untuk nongkrong sama orang kalau ada Brian, karena I nggak takut untuk salah ngomong. Hmm, Karena kalau misalnya I diem doang juga nggak apa-apa kan, I kan pacarnya Brian gitu loh, nggak usah ngomong juga ya udah nggak apa-apa. Nah, pressure-nya tuh nggak ada, Ci. hmm, Pressure untuk kayak mikir gue ngomong apa tuh nggak ada, satu. Dua, I nggak bakal ketakutan untuk awkward di dalam situ, karena mereka yang berteman, bukan I. oke. Nah, tapi kalau misalnya diajak gitu ya ke suatu circle, sekarang tuh udah nggak takut. Karena ya udah seru aja, tapi kan itu circle lu. Ya udah gue duduk, yang penting gue nggak bertanggung jawab atas kesuksesan acara ini gitu loh, ngerti gak sih? Benar, benar. Masalahnya tuh gini, kadang tuh kita memang ngerasa kayak kalau misalnya ini zong, itu tuh salah kita. Iya, Karena kita yang ngurusin acara ini misalnya. betul, betul. Tapi sebenarnya itu tuh in our mind doang Bener, sebenarnya. bener, iya. Kayak there's no pressure karena it's just friendship gitu loh. Iya, Sama seperti yang aku bilang kan kayak kalau kita tuh selalu ada kayak laundry day kan. Jadi iya. kalau misalnya ada sesuatu yang kayak mengganjal, aku pasti ngomong. Hmm, Jadi kayak sebenarnya emang nggak ada pressure aja gitu iya, loh. iya. Dan tidak ada benchmark ini acara sukses atau enggak itu nggak ada Iya, iya, sebenarnya. iya. Karena poinnya adalah kita nongkrong bareng, udah Hmm, itu doang. Iya, jadi kayak kalau yang si circleku yang gede banget ini memang hasil dari perkawinan pertemanan-pertemanan itu. hmm, Nah, cuman aku ngerasa kayak aku belum menguasai teknik-teknik berteman lainnya. hmm. Karena kan kayak semua orang bilang kayak gimana sih caranya untuk ketemu orang-orang baru gitu kan. Ah, Karena kayak I'm always open to be friends with anyone ah, sejujurnya. Dan semua orang bilang kayak ya kamu ini ikut klub, kalau nggak kayak kamu do hobi, cari iya, cari klub hobi gitu. iya, Padel misalnya. iya. I play padel dan kayak ikut beberapa klub gitu kan. Hmm. Tapi aku nggak tahu ya. Iya kita jadi berteman, tapi jadi teman padel gitu loh. Tiap kali ketemu ya ketemunya pas padel. Oh, nggak convert. Nggak convert tuh pertemanan biasa yang kayak Hmm. pergi makan atau Kenapa pergi tuh minum. menurut you? Nggak tahu justru apakah karena kayak akunya males, mungkin aku nggak make as much effort, Oh, ya bisa. atau karena ya karena emang tujuan utamanya adalah untuk olahraga Padel ya. doang. Jadi basic kegiatannya tuh nggak berinteraksi soalnya ya kali ya. Kalau Bener, kerja kan interaksi banget kan, ngobrol segala macem kali ya. mungkin mungkin. Jadi kayak masih ada beberapa hal yang kayak pengen aku kuasai, Buset, yaitu ya skill making friendship. friends. Tapi iya loh, beberapa waktu kemarin ngeliat podcastnya Keanu. Oke. Keanu sama Raditya Dika. Hmm, Nah ini tuh kayak kita berdua jomplangnya. Raditya Dika kan introvert banget. Brandingannya ya, saya nggak tahu aslinya. Saya nggak kenal. Nah, kalau Keanu kan brandingannya ekstrovert banget. hmm. Nah, Keanu tuh ngasih tahu skill dia berteman Oke, sampai dia ke puncak sampai sampai dia ke puncaknya Awkarin. oke. Jadi dari dia bukan siapa-siapa, bener-bener yang kayak strangers banget, sampai kayak dia diajak nongkrong sama temennya yang kenal sama salah satunya temennya Awkarin. Jadi kayak dari bawah banget tuh. Terus kayak dia ngejelasin skill temenan ke Radit. Oke. Raditnya nggak relate banget. Hah? Ada ya kayak gitu-gitu? Ada bro. Kalau gue jadi kayak sekarang itu karena apa? Karena temenan. Dia bilang kayak kayak mikir mind blowing di planning. Nah, tapi menurutmu kalau yang kayak gitu tuh lebih cocok untuk Nah, networking. cuman, tadinya juga mikir kayak gitu Ah, kan. Terus saya kayak, mereka tuh
ya mungkin kelihatannya ya, Aing nggak tahu di dalamnya kayak gimana. Cuman kayak mereka kan tulus dan kita bisa ngerasain energi mereka berteman dengan organik gitu loh gitu. Nah, ada beberapa yang emang cuman Networking. networking doang. Nah, kalau misalnya mereka tuh jadinya kayak saling support apa yang mereka sedang lakukan gitu loh. Jadinya ya iya sih, kayak cepet juga ya kita mencapai suatu goal kalau misalnya lebih banyak orang-orang yang ngedukung kita gitu. Oh, aku ngerti kenapa aku nggak bisa menguasai teknik berteman as an adult Hmm, dengan baik. apa? Karena kayaknya aku agak milih sih temenan. Hmm, Walaupun kata mama jangan milih-milih berteman, tapi menurutku harus milih-milih sih. harus milih. Karena kayak ya banyak banget yang kayak satu mungkin tidak sama visinya sama kita atau cara Ya, pikirnya yang terlalu jomplang. ya, Karena ujung-ujungnya jadinya banyak gesekan di ya, pertemanan itu. ya, Terus dua, mungkin kalau misalnya cara kita lifestyle-nya kita mungkin agak berbeda, itu juga agak susah. ya, Contohnya, aku nggak mungkin berteman sama yang sultan-sultan banget, karena kayak boros banget ya, dia. ya, Ternyata kan making money itu susah. ya, Dulu waktu masih kecil, kita punya privilege dikasih uang jajan. ya, Sekarang sudah enggak. Jadi kayak nggak bisa banget tuh kalau berteman sama yang terlalu sultan. ya, itu poin yang luar biasa juga sih. Iya, terus kayak misalnya sama orang-orang yang tidak genuine gitu. Aku Hmm, tuh nggak bisa fake. hmm, Apalagi kayak em, mukaku tuh nggak bisa ngebohongin apa yang ada di pikiranku. Walaupun nggak se ekstrim kamu, Shell. iya, baru mau bilang, Walaupun nggak se ekstrim kamu, karena kamu ekstrim banget kalau nggak suka kelihatan banget. iya, Aku masih oke lah, masih bisa disembunyiin dikit. Tapi kalau aku nggak enjoy just talking to them, hmm, ya aku nggak mungkin bisa enjoy being friends with them. iya, Gitu. Cuman kamu sebagai seseorang yang circle-nya tadi dikit, teman kamu cuma satu. Kasihan banget teman-teman Sheila yang lain nggak dianggap teman. teman-teman. Tapi itu kayak ada sifat tidak mau merepotkan. Anyway, kenapa ibu tanya apa? Um, kamu nggak ada planning untuk memperluas pertemanan? Gini, aku cukup pede untuk ngomong sama orang, lu mau kenalan apa, gue ada. Iya. Kalau untuk kayak karir atau bukan yang karir juga ya, kadang-kadang kayak networking atau kayak kita mau bikin sesuatu, kita mau tanya sama orang nih gitu, karena itu bukan expertise kita. Aku cukup pede untuk kayak, oh lu tanya sama ini aja, ini teman gua. Lu Hmm. tanya sama ini aja, ini teman gua gitu. Mungkin yang aku bilang temen cuman satu itu sahabat kali ya. Yang Hmm. kayak bener-bener tahu isi dalam sama luar aku tuh kayak gimana dan aku bener-bener nggak perlu mikir gitu untuk ngomong sama dia gitu loh. Nah, cuman kayak untuk membuat teman baru sekarang udah lebih lebih santai dan agak numpang sama pacar saya sih. Nah, cuman yang lucunya adalah pacar saya tuh sampai ngomong, kayaknya kamu emang nggak boleh deh disuruh punya teman baru. Karena masa sih dari semua temen cowok aku, pacarnya itu ternyata temen kamu. Aneh banget sih. Kayak misalnya temennya dia nih, tiga cowok yang aku nggak kenal sama sekali. Ini orang siapa di dunia ini. Ternyata punya pacar, itu satu temen SMP aku, satu temen SMA aku, satu temen kuliah. Nggak nambah sih temennya. Udah itu aja. Di rolling lagi Di ya. rolling lagi, ketemu lagi gitu loh, kayak nggak baru. Cuman, hmm, aku mulai terbuka akan dulu misalnya aku kenal sama siapa gitu, misalnya kayak, oh aku pernah ikut kegiatan ini sama dia nih gitu. Aku lebih peduli sih sekarang untuk kayak nanya balik gitu, misalnya kayak reply story. Dulu tuh kayak sama sekali, aduh males banget gue nge-reply story ngapain, padahal kayak pengen tahu gitu kan. Nah kadang tuh suka checking up gitu, kayak, wih ini bisnis baru lo, bergeraknya di bidang apa segala macam, jadi ngobrol, jadi connect gitu-gitu. Karena ya bukan oportunis ya, bukan, lebih ke kayaknya enak sih kalau misalnya kita tuh bisa saling bantu each other aja sih. Karena kan kalau misalnya nggak ada komunikasi, kita nggak tahu ya teman kita tuh sekarang lagi ngapain gitu. Kayak contohnya kakak kelas aku, ternyata dia punya roastery. Aku nggak klaim dia sebagai temen aku karena kayak ya kita barely ngobrol gitu pas sekolah. Cuman kayak kalau misalnya di industri kopi, aku bakal bilang, oh temen gue ada yang roastery, lu tanya aja sama dia gitu. Jadi kayak
lumayan happy sih sekarang untuk bisa ngomong seseorang sebagai temen gitu. Karena itu meskipun sepele, tapi di aku lumayan berat. Karena Hmm. kayak aku nggak yakin ada yang mau temenan sama aku dulu gitu loh. Hmm. Kayak ada suatu trauma yang berat gitu. Jadi kayak kalau sekarang tuh lebih enteng aja ngomong kayak, ya, temen gue ternyata dia punya ini loh, lu sama dia aja gih atau gimana gitu. Tapi tadi kan kamu bilang kan, kalau misalnya yang satu itu kamu sebut sebagai sahabat. Ya, Ya, karena kamu ceritain apa-apa sama dia. ya, Ya, yang aku notice tuh sebenarnya gini, susah banget buat aku bilang temanku yang paling the closest friend to me mm, itu siapa, itu tuh susah banget. iya, Karena semuanya itu dekat sama aku. Maksudnya mm, yang dekat lumayan banyak gitu lah. ya, Tapi jadi gini, karena perbedaan di antara mereka adalah I go to them for different reason. mm, Jadi kayak contohnya mungkin kayak ya adalah dari sekian banyak ada beberapa yang aku ceritain semua-muanya banget. mm, Tapi ada juga kayak beberapa yang kayak oke aku tahu kalau aku mau ceritain ceritain aku tentang masalahku yang ini, I have to go to her atau I have mm. to go to him karena um, mung- Takut nggak relate. bukan takut nggak relate kayak misalnya gini, aku mungkin butuh orang yang bisa kasih aku hard truths. Jadi aku kayak Oke. oke aku butuh input yang unfiltered. Hmm, Aku misalnya aku pergi ke temenku yang ini. Tapi ada beberapa kali yang kayak aku butuh validasi karena aku lagi butuh validasi misalnya. hmm, Aku butuh orang yang bener-bener ngebelain aku banget hmm, di sini. Nah, itu aku pergi ke orang yang berbeda. Tapi hmm. bukan berarti aku ngebeda-bedain Iya ngerti, yang mana gitu loh. Cuman ngerti. kayak semua Kayak dokter spesialis. iya bener. Jadi kayak aku tahu pada saat aku butuh apa, mereka tuh bisa kasih aku Iya. yang seperti itu Hmm, gitu. Jadi makanya kayak aku ngerasa aku butuh lebih dari satu sahabat. iya. Walaupun mereka semua sahabat. Nih bingung nih nanti kalau misalnya aku nanti merit ya. Terus misalnya kayak kan kalau merit pengennya tuh apa namanya? Bridesmaid. Bukan bridesmaid. Aku butuh pengennya tuh yang intimate, weddingnya kecil-kecil gitu. Mas, pilihin temennya gimana, Sheila? Iya susah. Enggak, itu nggak usah yuk. Ai aja yang ngeklaim sahabat Ai cuma satu. Tapi gini loh, sahabat cuma satu, tapi kan Ai bilang, kalau misalnya ini Ai tahu, ini Ai tahu. Ya kali Ai nggak undang. Itu sih nggak bisa. Sekalian nggak undang semuanya, merit tamasya atau kayak ya udah emang merit rame. Ini ada pertanyaan dari kolom komentar. Ah, Pernah nggak males gitu diajakin nongkrong, tapi nggak enakan? Apakah tetap pergi atau gimana? Kan kalau aku suka kasih alasan, aku selalu ada kerjaan. Kalau you gimana? sering banget. Hampir tiap minggu. Enggak. Sering sih, kayak maksudnya kayak contohnya lately. Jadi kan not to bring the mood down, tapi Hmm, kan I just lost my dog kan. hmm, Jadi aku tuh ngerasa aku lagi nggak mood banget hmm, ngapa-ngapain. Jadi aku kayak sebulan ini nggak seperti aku yang biasanya. hmm. Kalau biasanya tuh aku bener-bener kayak Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Biasanya aku Minggu aku simpen buat bersih-bersih rumah. Iya, iya. Itu aku pasti pergi. Nah, cuman udah hampir sebulan ini, em, aku tuh lagi jarang ketemu sama teman-teman. Hmm, Jadi aku ketemu tuh cuman kalau olahraga doang. Jadi kalau pilates, padel, tenis, aku masih ketemu sama mereka terus pasti nongkrong. Nah, biasanya tuh kan kalau hari Sabtu, kan kita memang kayak biasanya nongkrong bareng kayak gitu kan. hmm. Mmm, lagi sering kayak, "Kapan? Ayo kita nongkrong," gitu. Nggak pernah emang kita tuh tipe nongkrongnya nggak pernah yang kayak, "Kita besok nongkrong ya ke sini," gitu. Jadi Hmm, kayak lebih ke hari ini siapa yang available, mmm, main yuk gitu kan. hmm, Main yuk, iya, kayak gitulah intinya. hmm, Di hari-hari biasa pun juga masih sering kayak diajakin, misalnya kayak, "Ngopi yuk," ngapain, lagi kosong hmm. nggak gitu kan. Ya, kalau misalnya sekarang dengan kondisi aku yang lagi nggak mood ini, aku ngomong sih, aku yang kayak, aku minggu ini nongkrongnya
hari Sabtu aja deh. Hmm. Atau kayak misalnya aku hari ini nggak mood banget, kayaknya aku mau tidur. Or Hmm. aku bilang, aku jujur, kayak Hmm. waktu itu aku bilang sama temenku yang ngajakin nongkrong, aku masih belum mood. Ketemuannya hari Sabtu aja ya Hmm. sekali. Tapi itu pun kayaknya nggak sampai malam, sebentar aja ngopi terus aku pulang. Jadi kayak I think nggak mood itu manusiawi gitu. Berarti yuk memilih opsi jujur ya kalau ke teman-teman. Jujur kalau ke Ya. teman-teman. Nah, kalau kayaknya nih pertanyaan ini tuh menuju ke misalnya sebenarnya yuk nggak serak sama orangnya. Oh, nggak mood sama orangnya. Iya. Yuk kasih alasan apa? Kan Bentar. soalnya posisinya yuk ekstrovert dan yuk masih bisa nge-fake kan. Maksudnya Bentar. kayak masih bisa ya menyembunyikan itulah gitu loh. Dan yuk suka nongkrong gitu. Nah, apakah yuk langsung kayak kalau ayah langsung bilang, wah sorry nggak bisa ada kerjaan gitu loh. Kayak itu kayak sering banget terjadi gitu kan. Kalau yuk Em, gimana? ada dua layer nih. Hmm. Jadi kayak either yang aku bener-bener kayak aku males banget pergi sama dia, Hmm. atau yang kayak aku lagi nggak mood banget ketemu sama dia. Jadi Oh. kalau misalnya aku lagi nggak mood ketemu sama dia, aku bilang jangan minggu ini deh, kayaknya kayak ntar deh abis akhir bulan aku lagi sibuk banget Hmm. misalnya. Karena emang biasanya aku sibuk, Iya, cuman iya. aku make time for my friends Iya, iya. usually. Cuman kalau misalnya aku emang udah males pergi sama dia, biasanya aku kayak bawa buffer. Apa tuh? Kayak gini, misalnya kayak dia ngajakin aku pergi gitu ya, Ah, kita pergi lunch yuk gitu kan. ah. Yuk ajak yang lain juga dong biar nggak berdua doang gitu. Oh, pro tips. Sesuatu yang aku tidak pernah terfikirkan. Karena biasanya kalau males berdua, kalau ada orang lain itu lebih kayak no pressure gitu loh. Kalau Hmm, berdua kan kamu harus engage banget kan iya, sama iya. 100% kan. Sementara kalau kamu misalnya let's say bertiga aja, Hmm, kalau misalnya kamu nggak mood, biarin mereka ngobrol berdua. iya, 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 iya. Kayak gitu. Menarik. Tapi aku memang tipe yang agak nggak enakan sih kadang. Apalagi buat teman-teman. Susahnya di situ. Tapi aku udah berusaha untuk tidak menjadi orang yang tidak enakan. Ada yang ngomong di question box. Mungkin ini pacar saya. Itu tips yang bukan, pasti ini semuanya tips yang bukan untuk kamu karena kamu kan tidak punya teman, tidak bisa diaplikasikan. Enggak, kamu tuh terlalu precious aja dengan kata-kata teman menurutku. Iya. Makanya kamu bilang nggak punya teman. Sementara aku kayak, itu dia temanku gitu. Walaupun mungkin nggak. Jadi gini, kalau cuman nongkrongnya sekali dua kali, aku bilangnya kayak, iya aku kenal dia. Tapi bukan teman. Tapi Hmm, kalau kayak udah beberapa kali nongkrong, aku pasti ngomong kayak, oh iya kenal temen kok gitu. iya sih. Ya ada sih beberapa yang aku treat kayak gitu kalau ngobrol. Banyak kan bapak-bapak lagi. Waduh, kenapa kamu nongkrong sama bapak-bapak? Klien. Sama ini tahu kalau teman-teman kerjaan di ini corporate sebelumnya kebanyakan kan bapak-bapak, ibu-ibu. Ada pertanyaan lagi nggak dari question box? Itu dulu kali ya. Ya udah, paling gitu aja sih. Aku punya challenge buat kamu. Apa? Supaya memperluas pertemanan. Anjir, serem banget. Enggak. Ini nggak bikin teman baru kok. Ah, I just need you untuk reach out to a few friends yang dulu mungkin pernah deket atau yang kayak gimana, yang udah lama nggak ngobrol. Just say hi. ih takut. Kamu nggak sering teleponan sama teman-teman juga ya? Uh, saya kalau bisa nggak angkat telepon, saya nggak angkat telepon. Nah, Gen Z memang. Oh nggak, itu dari dulu. Oh. Bunyi telepon tuh agak traumatik soalnya. Ya, jadi kayak mungkin kayak reach out to a friend or something yang udah lama nggak kontak kan. Aku juga akan lakukan itu. Hmm. Mungkin tadi yang apa nanya di question box yang mungkin pacar kamu itu juga mungkin disuruh. Or everyone who listens to gitu ya. Kadang kadang kita butuh untuk reach out to a friend or two karena kita nggak tahu sih. Mungkin kayak siapa tahu mereka lagi butuh Iya, ditemenin or something gitu. iya, iya, iya. Kadang Aku itu setuju sih itu. ya, kadang itu thing yang take space in my mind gitu kayak perlu untuk reach out to a friend yang udah lama kayak nggak ngobrol. Tapi ada pro tips dari you supaya tidak terlalu deep gak? Ini cuman aku sih selalu yang kayak, oi, apa kabar? Udah lama nggak ngobrol, nih ngapain? Hmm.
Gitu doang sih, it's just as simple as that. Karena usually yang udah lama nggak muncul, tipe-tipe orangnya bukan yang sering story-story, jadi nggak bisa reply story. Iya, benar. Oke guys, selamat berteman. Buat kalian di luar sana yang punya teman, bersyukur dan menurut aku stay mau repot, hashtag stay mau repot. Karena kayak at the end of the day, kayak itu suatu hal yang precious dan mahal sih. Harus punya effort untuk Iya, berteman. iya, sama kayak relationship ternyata. Betul sekali. Oke, Oke guys, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. bye. Tahu nggak sih? Apa? Cerita dong.